Ya, Saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Farida Amalia, dan Sapa Jateng kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan dampak efisiensi anggaran dari pemerintah terhadap pelaku wisata baik hotel maupun restoran. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua PHRI Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Heru Isnawan. Langsung saja kita berbincang dengan beliau. Apa kabar nih Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap ya. sehat dan semangat ya, Pak Heru ya. Semangat terus. Harus semangat di tengah kondisi seperti ini. Ya, Pak Heru, kita mau tanya terkait dengan dampak efisiensi anggaran pemerintah ini. Yang kemarin 22 Januari sudah mulai diberlakukan ya Pak. Betul, ya. Meskipun akhirnya dibuka lagi, tapi kita bahas terkait dengan yang kemarin itu Pak. Waktu 22 Januari mulai diketok oleh pemerintah. Jadi mulai efisiensi anggaran di semua lini ini ya Pak. Termasuk yang paling terdampak salah satunya adalah pelaku wisata, hotel dan restoran. Untuk di Jawa Tengah sendiri bagaimana nih Pak? Ya. Baik, terima kasih. Mbak, jadi PHRI yang merupakan kumpulan restoran dan hotel yang di Jawa Tengah berjumlah hampir 900-an dari jumlah hotel restoran yang ribuan ya, tapi yang jadi anggota masih itu. Memang apa yang dilakukan pemerintah yang masalah efisiensi sebenarnya hotel restoran pasti support dong ya, kalau kan ya kebijakan pemerintah ya, karena sifatnya untuk mengefisienkan apa-apa yang sudah dikeluarkan. Namun memang dampak ini terasa begitu tiba-tiba begitu bagi kami pelaku wisata yang tentunya kita tahu bersama bahwa banyakkan hotel, destinasi wisata, kegiatan MICE itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi pasar tetap kami begitulah ya. Bahkan sudah masuk dalam schedule ya Pak? Iya, bahkan di dalam pendirian hotel-hotel baru MICE itu menjadi revenue yang sangat diharapkan begitu. Sehingga kan tingkat visibilitasnya sangat tergantung dengan itu. Maka ketika ada koreksi efisiensi soal anggaran yang ada di pemerintah, maka dampaknya akan begitu besar. Untuk saat ini di Jawa Tengah sendiri itu dampaknya seperti apa Pak? Apakah sampai terjadi ada PHK atau cuma PHK ini tidak jadi atau cuma ancaman apabila terancam nih, baru terancam ribuan karyawan terancam PHK akibat dampak dari ini, atau memang sudah ada sekian karyawan yang terdampak dari efisiensi ini? Ya. Jadi kalau efisiensi pemerintah itu dilakukan sampai dengan 50% begitu, maka dampaknya akan sangat terasa sekali. Paling gampang begini saja, kita ngelihat bahwa kalau tingkat hunian itu katakan di average untuk Jawa Tengah 50 sekian persen lah katakan begitu, maka kita bisa lihat kalau 50% lalu ada efisiensi 50% akan berdampak menjadi tinggal 25%, maka hotel akan sangat tidak visible begitu untuk mengoperasikan seperti itu. Sehingga apa yang kita bisa lakukan kan anunya begitu ya, supaya tetap hotel tetap survive begitu. Nah, kita lihat bahwa struktur biaya dari hotel itu sangat besar dari tenaga kerja SDM. Ya, yang kisarannya bisa 20 sampai 30-an% gitu. Maka pertama yang kita bisa lakukan adalah ya sudah beberapa SDM yang terasa sudah sangat berlebih, yang gampang ya pasti kita lepas begitu. Perampingan. Nah, seperti kita tahu bahwa karyawan hotel atau SDM hotel itu terdiri dari ada daily worker, pekerja harian, ada casual, ada karyawan kontrak, ada karyawan tetap. Nah, maka yang paling mudah ya yang ini, yang based on by event itu, yang casual, daily harian, itu pasti sudah kita lepas duluan. Nah, kemudian yang kontrak itu baru menunggu selesainya mereka, pasti tidak ada perpanjangan. Nah, ini akibatnya memang sangat besar dampaknya. Karena kita tahu semua bahwa Jawa Tengah sudah terlanjur mendeklar sebagai banyak hotel-hotel sebagai hotel MICE gitu. Iya, betul-betul. Ketika MICE itu
ada sesuatu, ya pasti semuanya akan berpengaruh. Pengaruh ini sebenarnya Mbak tidak hanya pada hotel itu sendiri atau restoran itu sendiri ya, tapi pasti para supplier yang ada. Iya, ini gandeng renteng itu ya Pak ya. Iya. Hotel itu puluhan yang jadi supplier kami begitu. Jadi ketika kami ada masalah, pasti di supplier kami juga akan ada masalah. Iya, nah, misalkan nih hotelnya dari anggaran pemerintah ada penghematan efisiensi, otomatis hotel terdampak efisiensi, mengurangi karyawannya. Kemudian juga supplier seperti beras, pasokan ayam, telur, seperti itu juga mulai berkurang. Berimbas juga pada peternak maupun petani juga. Jadi mata rantainya, multipliernya begitu. Kalau di Jawa Tengah sendiri sampai ada yang ini nggak Pak? Mungkin kolaps hotel atau resto akibat dari efisiensi anggaran seperti itu? Banyak Mbak, meskipun masih secara terselubung ya, misalkan mereka yang mulai kesulitan cash flow untuk menghadapi situasi ini, mereka bahkan ada yang menawarkan gitu, mau menjual propertinya begitu, meskipun itu belum ditawarkan secara terbuka, dan itu dari WA Group sudah mulai banyak mengangkat masalah itu. Nah ini yang kita khawatirkan begitu, dampak-dampak seperti ini. Harapannya hal seperti ini tidak terlalu lama lah, kira-kira begitulah Mbak, supaya MAIS atau kegiatan pemerintah yang pada sektor meeting, insentif, conference itu akan segera jalan kembali. Menurut Pak Heru, kondisi seperti ini, efisiensi anggaran pada awal-awal tahun yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat COVID ini memang berbeda ini ya Pak, berbeda ini ya. Kondisinya, antara COVID dengan efisiensi ini. Tapi ekonominya ini bagaimana Pak? Apakah lebih drop saat efisiensi atau memang lebih drop saat COVID kemarin? Baik, kalau kita setback begitu ya, kita ngelihat kalau ketika kita mengalami COVID, itu alhamdulillah kondisi kepariwisataan secara umum, makro Indonesia bahkan dunia, itu mencapai puncaknya. Sehingga boleh dikatakan bahwa ketika akhir tahun 19, ya kami punya banyak cadangan, amunisinya cukup masih banyak, savingnya begitu. Sehingga ketika terjadi COVID, dan ini yang perlu sebetulnya menyampaikan kepada para regulator, ketika COVID itu terjadi, pemerintah langsung mengumumkan bahwa kondisi kita lagi seperti ini, dan itu dimaklumi bahkan nasional maupun internasional, declare semuanya, sehingga semua yang berhubungan dengan kepariwisataan atau ekonomi secara umum itu semua dipahami. Ada kebijakan khusus tidak? Ada kebijakan khusus, betul. Tapi kalau sekarang tidak, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah, kita akan bahas masalah ini di Sejenak Pariwara berikutnya. Mbak. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng bersama dengan Ketua PHRI Jawa Tengah, Pak Heru. Tadi di segmen 1 disampaikan bahwa perbedaan, meskipun ini beda case ya Pak tapi kalau dibandingkan secara ekonomi, tahun saat COVID dengan tahun saat efisiensi anggaran nih kita menganggapnya seperti itu. Ini kalau tadi Pak Heru mengatakan waktu COVID ada declare dari pemerintah, kemudian waktu efisiensi anggaran ini apa Pak? Jadi memang kalau kebijakan efisiensi ini kan muncul dari pemerintah ya, sehingga kondisi itu bagi pelaku bisnis yang lain dianggap tidak ada apa-apa begitu, sehingga dianggap normal-normal saja. Ya, betul. Sehingga padahal hotel dan restoran itu kan pasti berhubungan dengan lembaga, salah satunya paling tidak lembaga keuangan lah ya. Nah ini ada beberapa teman yang pasti punya hubungannya dengan perbankan begitu. Nah, ketika terganggu dengan kondisi tadi, kan seharusnya dari awal juga mereka sudah memahami, tapi ternyata kan di lapangan tidak begitu. Sehingga baru
dari teman-teman hotel, teman-teman restoran, itu baru mereka meng-approach secara sendiri-sendiri. Nah ini yang sebenarnya kami harapkan kalau satu saat itu ada seperti itu, seharusnya sudah mulai dikondisikan. Sehingga mereka tahu persis kondisi hotel, restoran itu seperti apa begitu. Iya, sampai bahkan ada ancaman, ada ini ya, ribuan karyawan yang terancam PHK. Memang maka dari itu kami salah satunya berpartner dengan teman-teman media, pasti begitu. Kami berharap bahwa ini supaya disuarakan begitu. Ketika ini didengar, pasti mereka baru mau artinya mengerti begitulah. Oh ya, ada sesuatu begitu. Nah ini yang harapannya bahwa di kemudian hari tidak terjadi sehingga dampak-dampak ini tidak terlalu berlarut-larut. Gitu. Iya. Pak Heru, mungkin di Jawa Tengah sendiri, ini kan tadi disampaikan Pak Heru ada 800-an lebih yang masuk dalam anggota PHRI Jawa Tengah. Dari 800-an ini ada berapa karyawan yang sudah terdampak PHK, Pak? Ya, kalau kita ambil persentase mungkin. Ya, persentase dari itu mungkin karyawan tambahan itu kan bisa jadi sekitar 20 sampai 30-an ya. Maka tinggal mengalihkan saja kalau misalkan satu hotel ada kira-kira berapa 60 sampai 80 orang, persentase segitu lalu kali jumlah itu kan cukup besar juga. Pasti ribuan. Ya. Kalau kemarin tetangga provinsi sudah menyatakan bahwa ada 5 ribuan begitu. Yang jumlahnya kabupaten hanya 4 ya. Kalau padahal di kita itu ada 35. Betul. Kabupaten kota. Ya, tinggal mengalihkan saja. Memang angkanya sangat besar. Itu belum yang langsung pada mata rantai kami gitu ya, misalkan supplier tadi yang saya sebutkan, sehingga dampaknya akan menjadi seperti itu. Suppliernya masih ada di belakangnya lagi loh Pak Heru ya. Ya, begitu, dan itu mungkin support finance-nya juga ada lagi begitu kan. Nah ini yang kami harapkan. Gandeng keretnya panjang, betul. Multi efeknya di situ ya Pak. Terus Pak Heru, meskipun ini baru-baru ini kementerian juga sudah membuka keran nih, mulai membuka keran untuk mengadakan rapat-rapat di hotel maupun di resto. Ada angin segar yang berhembus. Kemudian ada nggak Pak, sudah mulai nggak nih geliat-geliat efeknya sudah mulai bangkit nggak nih dari PHRI? Mungkin di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub yang Pak Lutfi ya, yang kemarin Jawa Tengah, yang kemarin juga menerima kami teman-teman pariwisata lewat GIPI, itu bahwa beliau juga akan support untuk mendorong kegiatan itu ada di hotel gitu, terutama yang beliau dekat dengan Kemendagri begitu. Dan alhamdulillah dalam belum lama ini kan Pak Menteri juga sudah menyampaikan membuka keran gitu. Nah ini harapannya juga ini akan terus berlanjut diikuti oleh kementerian yang lainnya. Selain tadi Mbak, bahwa lembaga keuangan memahami situasi ini, tetapi di sisi pasarnya MICE itu juga mulai jalan begitu, dan terus gitu. Karena banyak hotel-hotel juga yang menawarkan MICE menjadi salah satu unggulan ya Pak ya. Masuk dalam daftar listnya itu, apabila itu tidak mulai redup ya mulai gonjang-ganjing juga ya Pak. Betul ya. Banyak yang tadi saya sebutkan tadi Mbak, jadi di dalam FS atau pendirian satu hotel ataupun FS mereka mengajukan pendanaan, itu kebanyakan MICE salah satunya menjadi andalan. Nah kalau di situ bermasalah, ya pasti akan bermasalah di pembayaran, pasti demikian. Nah harapannya ke depan juga tadi ya Mbak yang disampaikan, kondisi MICE akan terus berjalan, event-event kan seringkali juga disampaikan bahwa masuk hanya ke pemerintah, tidak memang, tapi di sektor private itu juga menunggu gitu. Nah ini kan mereka saling wait and see, ini yang merepotkan kami semuanya ini. Bikin deg-degan ya Pak ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau di PHRI sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru, saat ini upaya untuk tetap survive itu apa sih Pak? Ya, betul. Jadi salah satunya tadi Mbak, jadi memang yang paling gampang itu ketika kita revenue berkurang, maka expense atau biaya itu pasti harus kita kurangkan dulu. Gitu kan, yaitu yang terdampak tadi beberapa teman harus istirahat gitu kan, beberapa teman liburnya harus diperpanjang. Nah ini yang dampaknya begitu. Tapi di sisi yang lain ya seperti tadi,
bahwa mitra-mitra kami di lembaga keuangan juga memahami situasi kami gitu ya. Akhirnya kan saya juga berterima kasih, beberapa lembaga keuangan juga sudah menyampaikan mereka mengextend beberapa teman yang memerlukan itu gitu. Karena ini jelas ini akan merupakan satu kemitraan begitu ya. Kalau kita itu survive, insya Allah mereka juga akan survive. Berarti kalau misalkan menurut Pak Heru, ini pemerintah masih perlu nggak untuk declare bahwa kondisi hotel dan resto saat ini seperti ini, agar lembaga keuangan juga memahami, atau meskipun keran sudah dibuka, tapi tadi yang disampaikan Pak Heru ada bukan personal ya, perwakilan-perwakilan yang langsung ke lembaga keuangan. Ya, tentunya kami berharap kan pemerintah itu kan pemegang regulasi. Betul. Ya, sehingga kami berharap bahwa pemerintah akan menyampaikan ini ke lembaga keuangan bahwa kondisinya memang seperti itu, sehingga mereka memahami begitu. Dari ini saja Mbak, kalau misalkan toh kan kabarnya 50% diefisienkan, yang 50% tetap digelontorkan begitu. Betul. Dari 50% yang diefisiensikan ini sendiri kan sudah berdampak. Belum lagi kalau yang 50% sisanya belum segera cair-cair. Nah, ini yang akan repot kan begitu. Sehingga kalau lembaga keuangan mengerti ini, insya Allah semua akan menyehatkan semua pihak begitu. Oke, ekonomi mulai bangkit lagi nih ya Pak ya. Teman-teman bisa cukup ada saving begitu untuk mengatur nafas sehingga bisa pelan-pelan survive kembali, sehingga next insya Allah bisnis juga akan bagus lah ya. Ekonomi mulai berjalan lagi dengan sesuai harapan setidaknya seperti itu. Kita juga akan menanyakan terkait dengan kemarin Pak, yang libur-libur panjang ini juga pengaruh nggak sih terhadap yang kategorinya biasanya kalau libur panjang tuh masuk dalam peak season ya Pak ya. Jangan dijawab dulu, usai jeda pariwara. Kami akan segera kembali. Terima kasih Mbak. Ya, saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Heru tadi sudah disampaikan terkait dengan antusiasnya. Mulai sudah dibuka nih keran dari kementerian nih, jadi sudah ada angin segar yang berhembus dan kita berharap semoga aja ini imbasnya baik ya Pak ya, berlanjut. Kemudian ini yang mau saya tanyakan terkait dengan long weekend, kemudian beberapa peak season itu. Pada tahun efisiensi anggaran itu apakah ada kenaikan atau drop atau mungkin sama seperti tahun sebelumnya? Bagaimana nih? Baik ya Mbak. Memang yang pertama tentunya kembali saya ulang ya bahwa yang dilakukan pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri menurut saya angin surga bagi kami gitu. Harapannya juga akan terus ya. Tapi harapannya pasar kita tidak hanya berhenti di situ saja begitu ya. Tidak pada satu harapannya titik ya. Tadi yang disampaikan bahwa kita ada waktu tertentu itu ada yang namanya long weekend. Padahal beberapa kali ini kan kita sering kali ya, beberapa kali ada 4-5 hari libur begitu. Ini sangat menguntungkan. Apalagi Semarang ini atau Jawa Tengah pada umumnya konektivitasnya sudah cukup bagus. Baik itu lewat darat itu alternatifnya bisa jalan tol, bisa kereta, bisa bus, bisa yang udara juga, ya cukup strategis dan waktu tempuhnya tidak lama, sehingga memudahkan orang untuk visit ke Jateng, kira-kira begitu, dan mereka untuk stay di kami juga begitu. Nah ini yang tentunya menjadi alternatif pasar-pasar ke depan begitu, harapannya begitu, kita tidak hanya bertumpu pada di situ saja, tapi juga ada pasar yang lain. Pariwisata ya. Ada di Jawa Tengah. Cuman harapannya dengan partner kami ini para kepala dinas tentunya ya. Harapannya juga ke depan kita bisa memasarkan bersama bagaimana potensi Jawa Tengah kepada kota-kota yang sudah punya connecting, ada direct flight lah ya ke kita. Kita punya ke Sumatera ada beberapa titik, Makassar. Ke Kalimantan beberapa titik, Sulawesi ada paling tidak satu lah, Makassar sudah ada, kemudian ke Bali juga sudah ada. Nah ini harapannya
bagaimana kita bisa menggarap begitu. Mengoptimalkan itu ya Pak ya. Pariwisata. Kalau jualan kan perlu selalu jualan itu kan perlu mengingatkan konsumen kita gitu ya. Kalau kita datang harapannya mereka selalu ingat itu. Oh ya, ini ada tamuku dari Jawa Tengah gitu loh ya. Iya. Sehingga mereka ingat kita akan menyampaikan apa potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini yang kami harapkan demikian. Ada ini ya Pak ya, ada respon balik yang luar biasa. Iya. Harapannya seperti itu, yang bagus seperti itu. Kemudian harapan dari PHRI Jawa Tengah, terutama kepada pemerintah, terkait dengan meskipun kerannya sudah mulai dibuka, tapi kan ini masih dalam proses ya Pak ya, tahapan tidak langsung bisa langsung survive seperti itu. Itu bagaimana Pak? Apa aja yang mau disampaikan? Ya tentunya kalau harapan pemerintah ketika ada kebijakan-kebijakan semacam ini, menurut saya harus kepada semua stakeholder itu disampaikan begitu, sehingga lebih terorganisir, tidak terlalu mengejut dan hanya berakibat pada satu sektor saja. Tapi kami tetap berharap bahwa pemerintah akan memberikan informasi ini ke lembaga keuangan sehingga mereka meresponnya juga cukup positif dan akan cukup menyegarkan di kondisi hotel dan restoran. Ya. Buat pelaku wisata ini menjadi ada penopangnya, setidaknya seperti itu ya Pak ya. Ya. Setidaknya ada jeda, ngulur nafas Mbak. Ada jeda. Biar ambekan kalau orang ini ya Pak ya, ambekan dulu. Suasananya bisa seperti itu. Karena kalau dalam kondisi tertekan dengan lembaga keuangan salah satunya misalkan seperti itu juga tidak berefek baik untuk supplier-supplier di belakang hotel atau resto itu ya Pak ya. Betul Mbak. Oke. Dari sekian banyak hotel, resto yang ada di Jawa Tengah ini, tadi juga sudah disampaikan Pak Heru, ada juga karyawan yang sudah terkena efisiensi, kemudian juga ada hotel-hotel yang mulai sudah ditawarkan tanda kutip itu ya Pak ya. Tapi semoga dengan adanya kebijakan dari kementerian ini yang sudah mulai membuka, kemudian juga mungkin dari dinas-dinas yang lain tadi yang disampaikan oleh Pak Heru supaya ada connecting dengan daerah-daerah lain, ini menjadi angin segar apabila semua pihak ini mendukung, sengkuyung bareng gitu kan orang Jawa bilang ya Pak ya. Oke, kami selalu Mbak, kalau kami ada kegiatan di beberapa kota di tanah air, kami selalu sampaikan ke beliau-beliau lah ya, Mas, Pak, ini loh potensi di sini begini, masuk kita nggak kemari, saya bilang begitu ya, ayo gitu. Kemarin ketika kami sempat dengan Pak Gub juga saya sampaikan, Pak Gub tolong anggarannya bagi pariwisata agak dilonggarkan begitu, sehingga kami punya daya jual yang lebih untuk lebih dikenal begitu. Oke. Ya semoga aja ini menjadi angin segar buat kita semua. Amin. Setelah efisiensi yang kemarin-kemarin, kemudian keran sudah mulai dibuka, kita berharap ini menjadi hal yang baik buat semuanya. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.